Jawab 17+8 tuntutan rakyat. DPR RI mengumumkan 6 poin putusan yang diambil berdasarkan rapat dengan para ketua fraksi Kamis 4 September 2025. Pertama, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung 31 Agustus 2025. Kedua, DPR RI melakukan moratorium atau penangguhan kunjungan kerja luar negeri terhitung 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Ketiga, DPR RI memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi. Pemangkasan meliputi biaya langganan listrik dan telepon, biaya komunikasi intensif, serta biaya tunjangan transportasi. Keempat, anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. Kelima, pimpinan DPR RI menindaklanjuti penonaktifan sejumlah anggota DPR RI yang dilakukan parpol melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR dimaksud. Keenam, DPR RI perkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi atau pembuatan undang-undang dan kebijakan lain. Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi, DPR telah memutuskan tidak lagi memberi tunjangan perumahan bagi para anggotanya. Berikut pendapatan anggota DPR RI sebelum dan setelah tunjangannya dipangkas. Pendapatan anggota DPR RI dalam sebulan. Sebelum dan setelah dipangkas, anggota DPR RI mendapat gaji pokok 4,2 juta rupiah. Sementara itu, untuk tunjangan melekat sebelum dan setelah dipangkas, anggota DPR tetap mendapat Rp420.000 untuk istri atau suami, Rp168.000 untuk anak, dan Rp2 juta uang sidang per paket. Kemudian untuk sebelum dan setelah dipangkas, tunjangan jabatan anggota DPR RI tetap mendapat Rp9,7 juta dan beras per jiwa Rp30.090. Sementara itu, sebelum dipangkas, anggota DPR RI mendapat PPh pasal 21 Rp2.699.813, kini setelah dipangkas ditiadakan. Kemudian untuk tunjangan konstitusional, sebelum dipangkas, anggota DPR RI mendapat tunjangan kehormatan Rp5.580.000. Setelah dipangkas, meningkat menjadi Rp7.187.000. Tunjangan komunikasi sebelum dipangkas mendapat Rp15.554.000 dan setelah dipangkas, tunjangan komunikasi intensif dengan masyarakat meningkat menjadi Rp20.033.000. Lalu untuk tunjangan peningkatan fungsi sebelum dipangkas Rp3.750.000 dan setelah dipangkas tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran menjadi Rp4.830.000. Selanjutnya, sebelum dipangkas, anggota DPR RI mendapat tunjangan listrik dan telepon Rp7.700.000. Asisten anggota Rp2.250.000 dan tunjangan rumah Rp50 juta. Setelah dipangkas, ketiga tunjangan tersebut ditiadakan. Selanjutnya, sebelum dipangkas, tidak ada honorarium fungsi dewan yang meliput legislasi, pengawasan, dan anggaran. Setelah dipangkas, terdapat honorarium fungsi dewan yang meliputi legislasi Rp8.461.000, pengawasan Rp8.461.000, dan anggaran Rp8.461.000. Dari data tersebut, total sebelum dipangkas per bulannya anggota DPR RI mendapat Rp104.051.903. Setelah dipangkas, total bruto yang didapat anggota DPR RI Rp74.210.000. Dipotong pajak PPh 15% dari tunjangan konstitusional sebesar
Rp614.950 sehingga take home pay mencapai Rp65.595.730. Sementara Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi meminta DPR RI kembali mengevaluasi seluruh tunjangan anggota dewan menyusul masih tingginya gaji yang diterima oleh anggota dewan. Jenis tunjangan lain yang diterima oleh anggota DPR masih terlihat cukup tinggi. Jumlah total take home pay per bulan sampai 65 juta itu masih cukup fantastis, ya. Apalagi kita lihat item tunjangan yang diterima itu nampak ada tumpang tindih, misalnya terkait tunjangan kehormatan anggota DPR. Pada saat yang sama ada juga tunjangan jabatan DPR, kan? Itu dua hal yang nampaknya sama saja, tapi diberikan dalam bentuk dua tunjangan yang berbeda. Kemudian ada juga tunjangan komunikasi intensif. Selama ini tunjangan itu sudah cukup tinggi dengan 20 juta per bulan, ya. Tapi apakah anggota DPR itu menjadi semakin dekat dengan rakyatnya? Kan tidak. Jadi tidak ada gunanya itu komunikasi intensif itu. Atau minimal kalau masih diperlukan jumlahnya tidak sampai 20 juta per bulan. Jadi bagi saya sebagai respon awal evaluasi dan juga keputusan mengevaluasi beberapa nominal tunjangan dan juga jenis tunjangan yang diterima anggota DPR, kita apresiasi. Tapi pada saat yang sama kita menuntut DPR agar secara mendalam meneliti lagi jumlah atau variasi tunjangan yang mereka terima dan juga besaran tunjangan per item yang mereka terima tiap bulan. Informasi berikutnya pemirsa, Mabes TNI meluruskan kabar bohong terkait penangkapan anggotanya oleh Brimopolri saat unjuk rasa akhir Agustus lalu. TNI menegaskan hoax ini adalah bagian dari upaya untuk membenturkan antara aparat dengan masyarakat dan aparat dengan aparat. Hoax ini berkembang saat penanganan masa unjuk rasa akhir Agustus lalu di kawasan Pejompongan. Saat itu anggota BAIS TNI Mayor SS berada di belakang Brimob untuk mengikuti jalannya penanganan massa. Karena kondisi semakin genting, Mayor SS sempat terpisah, lalu ditarik oleh pasukan Brimob menuju mobil rantis. Status Mayor SS yang tengah bertugas sempat dikonfirmasi dengan menunjukkan surat keanggotaannya. Kedua pihak pun kembali bertugas. TNI pun menegaskan kabar anggota TNI ditangkap Polri dan anggota TNI jadi provokator adalah bohong. Terkait dengan anggota BAIS TNI ini, foto ini, ya, bahwa foto ini memang benar, saya sampaikan, ya, bahwa ini foto ini memang benar adalah anggota BAIS TNI, ya, karena udah jelas di situ. Yang saya sangkal adalah narasinya, ya, karena narasi yang disampaikan itu ditangkap Polri, yang kedua adalah provokator, ya, itu tidak benar, ya. Oleh karena itu saya sampaikan di sini kronologisnya, silakan nanti rekan-rekan melihat dan mencatat, ya, waktu demi waktunya, karena memang sudah kita komunikasikan dengan rekan-rekan Polri. Sampai dengan saat ini tidak ada anggota TNI yang ditangkap oleh Polri. TNI mengecam pemberitaan tersebut yang dinilai melukai hati para prajurit TNI. Mabes Polri juga menegaskan bahwa TNI Polri terus solid dalam bekerja sama.